Saya melihat wajah hakim juga seperti tertekan, seperti mereka hanya menuruti perintah saja. Itu hoaks yang dihembus-hembuskan secara luar biasa. Sehebat-hebatnya saya, apa mungkin mengatur 124 emiten yang ada di bursa seperti yang dalam portfolio Jiwasraya? Apa mungkin 124 emiten itu kalau jual saham duitnya dikasih ke saya? Apa mungkin 13 reksadana yang besar-besar itu yang mengendalikan saya atau menurut nama saya? Banyak dari mereka itu nama-nama besar loh. Apa mungkin? Beberapa reksadana itu ada yang asing, ada juga yang dari grup besar seperti MNC atau Sinarmas atau Poso, atau itu kan mana mungkin yang ngatur saya atau menurut nama saya. Saya nggak tahu itu, saya nggak tahu itu. Kita atau saya tidak menggoreng. Saya banyak melakukan transaksi karena saya banyak risk fund di pasar modal, bukan hanya placement atau jual saham. Seringkali juga melakukan repo atau margin trading. Aktif di pasar modal bukan berarti menggoreng. Bahwa repo itu sering dilakukan, margin trading sering dilakukan, saya rasa itu umum. Ya kebetulan saya jumlah transaksinya besar, tapi bukan berarti menggoreng. Bisa dilihat saham saya hampir semuanya grafiknya relatif stabil, terutama Hanson relatif stabil grafiknya. Dan pemegang saham publiknya luar biasa besar, seperti Hanson itu 8.400 dan sudah go public belasan tahun. Bagaimana bisa saya menggoreng saham yang dimiliki 8.400 orang dengan market cap kira-kira hampir 10 triliun? Uang berapa yang harus saya siapkan? Nggak masuk akal. Itu baru satu saham, apalagi 124 saham, terus berapa duit? Mana mungkin. Baca aja belum pernah. Udah gitu saya sendiri butuh uang, ngapain saya minjem-minjemi uang? Dari aliran dana dari rekening juga bisa dibuktikan, nggak ada itu aliran duit ke sana. Yang saya ingat cuman waktu itu Heru mau minjem duit dari Sinarmas. Saya cuma ajak dia ketemu Sinarmas, itu aja. Kalau mau minjem duit sama Sinarmas, tapi setahu saya nggak dipinjemin. Ya, jadi nggak ada itu aliran dana ke Heru. Saya kenal di Jakarta, cuma setahu saya dan sepengetahuan dia itu teman sekolah adik saya. Tapi khusus dengan saya kenalnya baru di Jakarta. Hubungan nggak ada namanya partner bisnis juga nggak ada, orang bisnisnya beda. Dia bisnis tambang, saya bisnis properti. Di bursa juga masing-masing, publik masing-masing, nggak pernah kolaborasi, nggak pernah apa, sendiri-sendiri. Hubungan itu ya cuman repo. Ya cuman repo. Dia menawarkan repo, harga cocok, jaminan cocok, ya sudah. Begitu lunas, ya selesai, udah cuma itu.
Tidak pernah. Nomine saya hanya saya pakai untuk cari utang, karena itu aturan sekuritas. Sekuritas hanya memberi utang untuk tiap nama ada limitasi. Jadi kalau mau lebih, namanya harus lebih dari satu. Itu sebabnya saya pakai nomine, hanya untuk cari utang. Saya nggak pernah meminjam-minjamkan nomine. Kalau kebetulan ada nama yang sama, ya dipakai saya, juga dipakai Heru, itu pasti remiser atau nama yang dipinjemin oleh sekuritas atau orang yang kerjanya minjemin duit. Karena orang kalau minjemin duit, ya dia minta sahamnya pakai nama dia dong buat jaminan. Nah itu bisa aja ada orang ya minjemin duit saya, ya minjemin duit Heru. Nah itu istilahnya remiser, bukan nomine. Itu mungkin ada yang sama. Tapi kalau saling pinjam meminjam nomine, tidak pernah. Ya itu kehendak yang minjemi duit. Kehendak yang minjemin Ya duit. sekarang normal toh Pak. Udah nggak usah jauh-jauh nomine lah. Misalnya ada bank yang sama, ada bank A, minjemin Heru juga minjemi saya. Ya otomatis kita punya jaminan di bank itu dong. Ya sama. Begitu juga orang perorangan atau sekuritas, minjemi Heru, minjemi saya. Ya otomatis sahamnya ditaruh di rekening dia sebagai jaminan. Itu saya tidak menyadari dan bukan urusan saya. Saya kalau repo di otak saya cuman sekali waktu saya harus bayar, karena yang repo itu hutang. Saya bayar, jaminan harus kembali, hanya itu. Yang ngasih pinjam saya duit, duitnya dari mana ya kan bukan urusan saya. Waktu saya tebus ya saham itu kembali kepada saya. Bahwa transaksinya kembalinya ke saya itu lewat rekening apa, entah Jiwasraya, entah sekuritas lain, entah nama lain, ya yang penting kan kembali barang saya. Dari mana kembalinya kan saya nggak perhatikan, dan nggak penting. Yang penting waktu kita bayar utang, barangnya balik. Dari mana barangnya kan nggak penting buat saya. Ya karena di DPS kan muncul. Nah, ya tetapi asal waktu saya tebus kembali ke saya, ya udah toh Pak, nggak ada masalah. Sebelum sudah tahu. Sebelum penyidikan. Sebelum sudah tahu. Udah tahu kemudian bahwa Nah, ternyata itu ada Jiwasraya di Jiwasraya. Ya tapi kan saya tidak mempermasalahkan. Yang penting waktu saya tebus kembali. Waktu itu ya datar-datar aja, saya merasa tidak ada yang salah. Yang penting ya seperti yang tadi saya bilang, yang penting waktu saya nebus utang barangnya kembali, udah itu aja prinsip. Sama sekali tidak tahu. Tetapi karena waktu sidang kita mengumpulkan data dari sekuritas dan Biro Administrasi Efek, terbukti saham yang ada di reksadana punya Jiwasraya tidak ada satupun yang beli dari saya. Beli dari masyarakat, ada yang beli dari pihak lain, ada yang beli dari salah satu partner saya, tapi bukan dari saya.
ada yang beli dari masyarakat juga, tapi juga reksadana itu juga sering jual juga, Pak. Jadi bukan cuma beli, ya beli jual. Jadi menurut saya reksadana itu bermain saham sendiri, jual beli. Kenapa dikaitkan nama saya? Waktu pemeriksaan BPK. 2020 bulan Maret. 2020 bulan Maret. Ya. Maret atau Februari itu lupa. Nah, bukan. Kalau bukan. Oke. Milik sebagian yang MYRX milik masyarakat. BTEK milik PT PT Golden Agro Cocoa atau apa gitu. Ya. Itu holding, itu BTEK itu kan pabrik coklat. Ya. Nah, holdingnya itu yang transaksi. Bukan dari saya. Bukan punya saya. MYRX-nya beli dari masyarakat pasti. Hasil kita sudah tunjukkan dan kita sudah menunjukkan buktinya di sidang. Pakai data Biro Administrasi Efek yang mana datanya pasti sinkron dengan data Bursa Efek. Saya sudah tunjukkan, belinya pun bukan dari saya. Kenapa saya dituduh? Saya sudah bilang berkali-kali, di telepon nggak pernah, diajak meeting nggak pernah, kenal pun tidak, aliran dana ke saya nggak ada, transaksi terhadap saya juga tidak ada. Bagaimana mungkin bisa mengatur kalau kenal aja tidak, aliran dana tidak, lah untungnya apa? Dan saham yang dibeli juga bukan saham-saham saya. Saya sudah kasih daftarnya, itu ada 124. Lah untungnya apa? Kalau sahamnya bukan punya saya, nggak ada aliran duit ke saya, kenal pun tidak, bagaimana mengatur? Dan ngapain mengatur kalau nggak ada untung? Anggap saya super jago, bisa menghipnotis 13 manajer investasi. Ya harusnya beli barang saya dong, supaya aliran duitnya ke saya. Lah kalau belinya barang orang lain, lah gunanya apa? Aliran dana tidak ada, transaksi tidak ada. Saya tidak tahu sama sekali. Semua investasi di pasar modal pasti ada risiko. Iya. Tetapi kalau melihat buku Jiwasraya sudah rugi sebelumnya, saya melihat Jiwasraya mengambil langkah berani mencari investasi yang lebih berisiko supaya mendapat yield yang tinggi. Jadi itulah yang saya lihat langkah yang diambil Jiwasraya. Karena dia harus mengejar ketinggalan rugi sebelumnya. Kalau saya lihat ya, karena 2008 dia udah rugi 6 triliun atau berapa itu kan. Nah, kalau dia konvensional, dia misalnya cost of money 6%, terus dia deposito juga cuma 6%, lah kapan baliknya? Jadi dia mencari investasi yang bisa double digit supaya bisa mengejar ketinggalannya. Nah, yang bisa double digit ya salah satu pilihan dia mungkin main saham atau reksadana. Mungkin ada yang berhasil, tapi mungkin ada yang gagal juga. Khususnya tahun 2019 saya lihat Bursa Efek kan turun drastis tuh. Puncak-puncaknya di 2020 karena Covid. Nah, ruginya kelihatan besar sekali. Tapi sebetulnya Bursa Efek itu nggak cuma turun, Pak.
sekali waktu bisa naik juga kan. Iya. Yang penting emiten-emitennya dijaga. Saya melihat beberapa perusahaan seharusnya kalau dikelola dengan baik, bukan diisuin kacau balau seperti sekarang, sebetulnya recovery-nya juga cepat. Banyak saham-saham yang sudah recover dari 2020 sampai sekarang juga sudah naik. Iya. Perusahaan saya yang sekarang hancur pun, kalau sebetulnya tidak diberantakin seperti ini, saya rasa sekarang juga recover. Mungkin lebih tinggi dari sebelumnya kalau tidak diberantakin seperti ini. Sama sekali tidak. Saudara juga bukan. Bisnisnya juga sama sekali berbeda. Kantornya berbeda. Ketemu juga jarang. Satu-satunya hubungan juga cuma repo. Dan emitennya pun juga sama sekali beda. Nggak ada yang sama. Orang bursa juga tahu, OJK juga tahu, semua juga tahu. Dari aliran dana juga orang tahu, masing-masing sendiri, nggak ada hubungan, nggak ada namanya kongsi atau bekerja sama. Semua orang juga tahu. Ya. Jadi ya ini yang saya bilang pengkondisian yang sudah disetting ya seperti ini. Karena sebelum kasus ini dihembus-hembuskan istilah geng Solo. Tadinya kita ketawa, geng Solo itu apa? Bukan, pengusaha Solo itu ada beberapa orang, ada cukup banyak, tapi tidak bikin geng, Pak. Masing-masing kantongnya sendiri-sendiri, bukan ngegeng. Saya, Heru, dan mungkin beberapa orang lain dibilang geng Solo, padahal kantongnya masing-masing, bisnisnya sendiri-sendiri, bukan ngegeng. Sekelompok orang Solo yang selalu bekerja bersama-sama, padahal nggak pernah ada itu. Itu lebih jauh lagi, kita nggak pernah berdagang sama RI1 sama sekali, nggak pernah. Sangat tidak adil. Mengapa? Perbuatannya aja tidak ada, pembuktian tidak ada, penghitungan tidak ada, PPATK tidak ada. Bahkan kita dengar sendiri di persidangan waktu BPK jadi saksi, perbuatannya Beni Cokro tidak ada, kesalahannya cuma nomine aja. BPK sendiri ngomong begitu, Beni perbuatannya tidak ada, kesalahannya cuma nomine. Ya oke lah, kalaupun saya memang salah karena transaksi pakai nomine, ya hukumlah saya kalau kesalahan saya pinjam nama orang. Tapi kan bukan korupsi. Ini kan nggak ada urusannya sama Jiwasraya. Nomine saya nggak ada urusannya sama reksadananya Jiwasraya. Sampai kapanpun saya bicara kebenaran, mau dulu, sekarang, ataupun nanti, sampai mati pun saya juga akan bicara kebenaran. Dan saya rasa Tuhan yang akan menegakkan keadilan kalau memang tidak didapatkan di dunia ini. Kasus Jiwasraya saya tidak merasa salah sedikit pun. Ya, jadi ya karena tidak ada perbuatan. Kalaupun saya pernah berurusan hanya karena urusan MTN dan repo, itu kan saya anggap utang. Utang sudah saya lunasi berikut bunga-bunganya.
apanya yang salah? Kalau prosedurnya dianggap salah, ya bukan saya yang harus salahkan dong. Saya kan bukan pegawai Jiwasraya, mana ngerti prosedur. Saya kan taunya utang bayar lunas, udah titik. Saya merasa akan disetting mirip Jiwasraya. Kurang lebih begitulah. Ya seperti tadi kan sudah jawab, sama aja tuh. Iya. Saya ini tidak pernah berurusan dengan reksadana. Ya, jadi satu-satunya yang Asabri pernah minta tolong yaitu waktu reksadana dia di Ciptadana rugi besar. Karena Ciptadananya angkat tangan, saya diminta nolong, hanya itu. Saya hubungan dengan Asabri itu sangat sederhana. Tiap kali dia rugi, nah, kalau dia minta tolong orang lain nggak bisa, Asabri minta tolong sama saya. Seperti dulu waktu kebobolan saham Siap, nah, dia minta tolong saya. Waktu rugi di Ciptadana, minta tolong saya. Minta tolongnya ya simpel, tolong saham saya yang rugi, tolong dibeli dengan harga modal. Udah cuma itu. Itu silahkan Anda analisa sendiri. Kalau saham sudah turun harga tinggal Rp10, tapi saya disuruh beli harga 180, itu nolong atau bobol? Nah, itu Anda analisa sendiri. Iya. Kalau di seperti Ciptadana, saham portfolio sudah turun sampai rugi ratusan miliar, terus saya disuruh beli supaya dia nggak jadi rugi, itu nolong atau bobol? Anda analisa. Berarti Anda rugi. Betul. Saya seumur hidup tuh kerjanya menolong, Pak. Bukan cuma keluarga saya kredit macet di bank, saya tolong. Bank pemerintah ada kredit macet yang lain, saya tolong juga. Ada bank swasta kredit macet, saya tolong juga. Ada orang kesulitan di bursa, saya tolong juga. Asabri yang mana merupakan asuransi polisi tentara, yang mana sering bantu saya ngamanin tanah saya. Ini kan properti tanah sangat banyak. Gimana bisa nggak saya bantu kalau minta tolong, Pak? Saya seumur hidup kerjanya memang suka menolong, dan itu udah filosofi saya. Nggak ada yang salah dengan menolong. Sama seperti Jiwasraya, ada puluhan bahkan mungkin ratusan saham yang lain. Kenapa hanya Beni Heru? Emangnya nggak ada orang lain di bursa? Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Itu daftar kenapa nggak diumumin? Portfolio Jiwasraya sama Asabri. Kenapa ratusan emiten itu nggak diumumin? Nah, kalau itu diumumin kan kelihatan perusahaan apa aja yang di dalam portfolio mereka. Nah, beli dari siapa kan bisa dilacak. Bursa efek itu bukan pasar primitif, beli rambutan atau beli jeruk, besok udah lupa siapa yang beli. Bursa efek itu kan bisa dilacak, beli dari siapa kan kelihatan.
mungkin sudah dilakukan tapi tidak mau dibuka. Ya sekarang balik saya tanya, kenapa perlu kambing hitam? Ya karena memang tidak mau membuka yang lain. Oke. Karena tidak mau membuka yang lain, jadi tidak perlu kambing hitam. Kalau mau buka yang lain, nah saya nggak tahu kenapa nggak mau buka yang lain. Ada ketakutan tertentu kalau membuka yang sekian puluh atau sekian ratus emiten lain itu. Pasti ada ketakutan itu. Ketakutan itu yang membuat mereka pilih kambing hitam aja. Itu sangat menggelikan. Kita nggak ada urusan sama Prima Jaringan atau LP itu siapa? Lukman. Yang saya tahu dia cuma bekas ketua RE. Dia juga pemegang saham LCGP. Yang mana pemainnya adalah Denny Bustami, yang jual saham ke Dapen Pupuk Kaltim maupun ke Asabri. Iya. Tapi gak ada hubungan sama saya sama sekali. Gak ada hubungan. Bisnisnya juga berbeda. Gak pernah. Ada yang dengar dia backingnya kuat, ada yang bilang dia masih bersaudara sama petinggi negara ini, ada yang bilang dia dekat sama penegak hukum. Ya saya kurang tahu. Satu, saya tidak pernah ketemu Asabri beramai-ramai dengan Heru dan dengan Lukman. Nggak pernah. Kalau saya, ya saya sendiri. Nggak pernah ngajak-ngajak Heru, nggak pernah ngajak-ngajak Lukman. Jadi nggak pernah ada namanya persengkokolan itu. Ada. Paling besar Hanson. Tapi saya ingat selama Asabri portfolio Hanson, seingat saya untung terus. Untung terus malah. Seingat saya terus, kecuali tahun-tahun terakhir. Gara-gara kasus Jiwasraya meledak itu, terus saham seluruh grup saya kan turun drastis. Setahu saya Asabri tahun ke tahun sangat puas dan untung terus. Dan Asabri membeli saham saya juga berdasarkan analis atau riset yang sangat mendalam. Mereka tinjau lokasi proyek juga berkali-kali. Iya. Kita sudah mengajukan, jadi ini ketiga kalinya kita mau menolong Asabri. Oke, kalau memang rugi saham, ya kita bisanya bantu adalah ada skema restructuring, antara lain tukar dengan kafling, properti seperti yang pernah kita lakukan dulu waktu mereka kebobolan saham Siap. Sebetulnya kita melihat skema restructuringnya sudah hampir ketemu. Meeting dengan direksi Asabri yang baru pun sudah berkali-kali. Tapi entah kenapa ada pemikiran lain dari pemerintah maupun penegak hukum sehingga restructuringnya entah dipending dulu, tetapi kasus hukumnya jalan dulu. Ya kita nggak ngerti ya alasannya kenapa.
sudah dan sudah sangat jauh langkahnya. Meeting dengan direksi Asabri juga sudah sangat sering. Saya nggak melihat gagal ya, karena belum ada kata-kata dibatalin juga belum. Cuman mungkin penegakan hukumnya mau jalan dulu sebelum skema ini. Ya kita nggak tahu tujuannya apa, kan kita belum tahu. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi gini Pak, saya tegaskan sekali lagi ya. Saham saya tuh tidak pernah digoreng setinggi langit 100 naik ke 10.000 terus jual ke Asabri 10, nggak pernah. Saham saya tuh selalu flat. Ya. Hanson itu ada bisa cek. Harganya stabil sebelum stock split sekitar antara 500, 600, 700, sesudah split 5 ya sekitar antara 100, 150. Mondar-mandir di situ aja. Nggak pernah namanya saham 100 jadi 10.000 balik lagi 100, nggak pernah. Tipikal saham saya itu selalu begitu, dan jumlah pemegang saya selalu ribuan orang. Jadi nggak ada namanya digoreng dulu tinggi baru jejelin Asabri terus turun, enggak. Seingat saya Asabri pertama kali beli untungnya malah besar sekali, karena waktu itu saya cerita ini progres ini akan baik begini. Asabri beli dari 200 jual di 600. Saya ingat betul tuh pertama kali beli. Itu yang membuat Asabri begitu suka sama saham saya. Dan kita menunjukkan progres kita, proyeknya juga berkembang, masuk LQ45, sahamnya pun juga menguntungkan. Saya tidak mau komentar punya orang lain. Saya hanya fokus apa yang saya manage hands-on. Saya disuruh presentasi di depan seluruh direksi dan ada komisaris kalau nggak salah juga, dan juga kadif-kadif investasinya. Itu tahun itu awalnya mungkin 2012 atau 2013. Iya. Dan kita mendeliver semua apa yang kita janjikan. Apa yang akan kita bangun, kota yang akan kita bangun, semuanya terrealisir. Dan itu ditunjang oleh banyak analis atau riset-riset dari perusahaan sekuritas besar lokal dan asing. Saya pernah tunjukin itu ya, riset-riset perusahaan sekuritas. Nanti bisa minta itu sama manajemen saya. Bulan 15 saya diminta merestructure portfolio yang rugi yang antara lain saham siap itu. 2018 saya diminta merestructure reksadana Cipta Dana. Terakhir 2020 gara-gara kasus Jiwasraya saham turun diminta merestructure dengan tukar coupling properti yang mana belum jalan. Cipta Dana bukan punya saya. Itulah alasannya kenapa saya mau menolong. Saya kasihan. Saya mau menolong bukan karena saya memandang direksinya, bukan. Saya mau menolong karena saya memandang ini punya TNI, ini punya para prajurit, kasihan. Sebetulnya transaksi di pasar modal itu long run harusnya menguntungkan. Cuman memang profesionalisme, keahlian orang yang mengelola juga diperlukan. Saya yakin kok di tangan yang benar pasti hasilnya bagus kok. Lebih daripada deposito pasar modal itu. Iya.
Itu aja. Kalaupun pakai nomine, itu yang selalu didengung-dengungkan, itu salah. Ya udah, hukumlah saya karena pakai nomine. Ya saya ngakui kok, saya nggak bohong, saya pakai nomine. Tapi mengkorupsi, apalagi mengatur sekian puluh reksadana, pasti tidak. Pasti tidak. Apalagi mengontrol sekian ratus emiten, yang mana namanya pun banyak yang saya gak kenal, itu juga pasti tidak. Perusahaan saya itu cuma berapa, mana mungkin. Dan kalau saya mau bobol, ya pakai saham saya sendiri dong. Masa pakai saham orang lain? Ya, uangnya kan lari ke orang lain dong kalau pakai saham orang lain. Ya. Nah, kalau saya bobol tapi aliran uangnya ke orang lain, kan nggak masuk akal. Lah gunanya apa? Hal yang sangat sederhana adalah kenapa tidak mau buka semuanya? Kenapa daftar kenapa daftar ini fotonya? Kenapa daftar ini tidak pernah kita lihat di TV, di koran, atau di medsos? Kenapa ini nggak pernah kita lihat? Di sidang ini disebut kok. Di BAP kita yang setumpuk itu, portfolio reksadana itu ada kok. Tapi kenapa nggak pernah disebut? Sekian ratus, ini baru yang Jiwasraya, belum yang Asabri. Kenapa ini nggak disebut? Sebut dong, inilah portfolionya, ini. Inilah portfolionya. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diurai? Kalau ini diurai kan orang langsung tahu itu punya siapa. Mana mungkin sekian ratus saham punya 1-2 orang doang. Punya siapa aja. Nah kalau semua dipanggilin, urusan juga selesai Pak. Saya nggak. Ini nanti saya kena, kalau saya nyebut nama, ntar saya kena pencemaran nama baik lagi ya. Yang kolom pertama ini semua BUMN. BUMN yang punya pemerintah sudah pasti lebih kuat dari saya. Ya, jadi menuduh BUMN bermain udah pasti nggak mungkin lah. Kolom yang lain banyak grup-grup yang lebih kuat dari saya. Ya nanti ada baca sendiri. Ya. Seperti yang ya nanti Anda inilah, jangan saya ngomong deh nanti pencemaran nama baik lagi. Nanti Anda periksa satu persatu. Teman-teman Anda bisa nguraiin, bos Anda juga bisa nerangin dengan jelas. Saya nggak ngomong terlemah lah ya, tapi saya tahu persis. Karena saya dianggap punya aset banyak. Sebetulnya bukan aset saya. Yang ada di dalam Hanson, aset memang banyak Pak. Tanahnya ribuan hektar. Tapi itu milik masyarakat. Saham saya cuma berapa. Itu kan ada punya masyarakat, baik publik, investor publik maupun kreditur. Kreditur ada bank, ada publik juga. Itu ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pihak Pak. Bukan milik pribadi. Tetapi selalu yang disebut-sebut di TV atau di media, disita harta tanah ini milik Beni. Itu milik publik yang disita. Apa enggak ini menimbulkan keributan berkepanjangan di kemudian hari? Yang merasa punya kan marah pasti. Ya. Apa urusannya sama Jiwasraya? Dan kita sudah di PKPU. Saya pribadi sudah di PKPU,
Hanson juga sudah di PKPU. Terbukti krediturnya nggak ada yang namanya BUMN, nggak ada yang namanya Jiwasraya. Asabri ada sebagai pemegang saham publik, bukan kreditur. Yang lainnya publik. PKPU membuktikan. PKPU juga sidangnya di sidang yang gedung yang sama di Bungur juga. Di situ membuktikan kok. Iya. Siapa yang berhak atas aset perusahaan kami, aset perusahaan Hanson? Siapa yang uangnya betul-betul ditaruh di Hanson itu siapa? Uang siapa? Uang publik, uang bank, uang kreditur publik, uang investor publik. Jiwasraya seandainya beli saham cuma 90 miliar itu loh. Kok saya suruh ganti 6 triliun tuh dari mana? Anggap beli saham saya itu salah saya deh, udah ngomong teori paling gila deh. Iya. Jiwasraya beli saham Beni, yang salah Beni, ya, meskipun yang beli Jiwasraya tapi yang salah Beni gitu. Iya. Anggap itu salah deh, cuma 90 miliar. Oke, ini kita bicara dari hati ya. Iya. Saya paling kasihan sama investor dan kreditur publik. Itu ribuan manusia itu betul-betul tidak ngerti apa-apa, tiba-tiba uangnya hilang. Uang yang dia percayakan ke perusahaan kami yang berbentuk aset dan usaha segala macam, tiba-tiba dihangusin, dirampas, diblokir, disuspend sahamnya. Nah, itu kasihan, Pak. Harapan nomor satu adalah itu dipulihkan. Itu masyarakat, itu rakyat Indonesia juga. Bahwa saya, tolong garis bawah ya, harus membantu negara ini, disuruh berkorban, suruh berkorban nyawa pun saya mau. Saya itu membantu selama ini itu juga tanpa pamrih, rugi-rugi gitu aja, nggak dibalikin ruginya sama Asabri. Apalagi kalau udah ganti manajemen, gimana bisa nagih rugi saham Siap itu saya nagih sama siapa coba? Nggak bisa. Rugi sama Ciptadana saya nagih sama siapa? Nggak bisa, Pak. Saya rugi nyumbang sekarang lagi pun suruh bantu lagi nggak masalah, tapi jangan ngorbanin masyarakat, ngorbanin perusahaan. Kasihan. Toh yang kita lakukan tuh membangun negeri ini. Bisnis saya ini bukan nyelundup atau mengeruk kekayaan alam. Bisnis kita ini membangun 1 juta rumah, membangun kota baru, memberi penghidupan banyak orang, membuat Indonesia ini tambah indah. Kita ini membangun bisnisnya, bukan mengeruk atau menyelundup. Kita tidak menghabiskan devisa, semuanya 100% lokal. Asetnya juga nggak bisa dibalari orang properti. Nomor 1 buat kreditur, nomor 2 buat masyarakat dan pemerintah. Itu tujuan saya. Bahwa saya tetap harus menghadapi case hukum ini. Karena saya salah, entah dibilang nomine lah, entah dituduh ini itu, biarin jalan lah, biarin. Tapi kita minta ya pembuktiannya yang fair, jangan direkayasa. Kalau memang saya dianggap bobol 16 triliun Jiwasraya, 23 triliun Asabri, kan ada PPATK. Saya rasa saya juga udah di TPPU oleh polisi juga, oleh jaksa juga. Buktikan dong mana aliran uangnya. Nggak bisa dong main tuding, yang jual saham siapa, yang dituduh saya. Nggak bisa gitu dong. Aliran uangnya ke siapa kan kelihatan. Bursa efek itu kan bukan bursa primitif, itu kan terekod. Saya pasti sudah di TPPU, saya pasti sudah di PPATK. Buka dong TPPU dan PPATK-nya. Buka dong transaksi bursa, kelihatan kok transaksi saham itu sama siapa.